fotografi ya. Penggemar. Jadi jangan saat ini kita harus mengubah paradigma itu bahwa nama komunitas Gunung Kidul Fotografi tidak melulu anggotanya adalah fotografer. Oh gitu. Wih, selamat sore tim bloggers. Kita masuk ke obrolan santai. Saya juga dapat kaos baru nih. Dikasih seragam ya. Kalau teman saya, sahabat saya, saudara saya yang jauh dari perbukitan 1000. Ini kaosnya nih isiannya tulisannya Kemiri. Belum ada yang pakai ini. Belum ada yang pakai. Exploring Kemiri. Nah, tapi saya akan mengatakan gini teman-teman, bahwa teman saya ini nanti biar ngomong sendiri namanya siapa, Joko Sopo Ramudin. Nah, beliau ini adalah penggagas inisiasi aktivis yang dari Gunung Kidul, tapi anunya fotografi, bidangnya fotografi. Kalau zaman dulu, wah ngeteng kamera itu ada model ayu, foto pemandangan ayu, waduh. Ini zaman biyen ya. Jadi fotografi menjadi sangat luar biasa pada masanya. Nah, sering perjalanan sekarang ini kan orang sudah tidak lagi nenteng kamera gede-gede, tapi cukup dengan handphone, mungkin ada segala macam. Nah, ini terus kita akan eksplor lebih jauh gitu. Karena kegiatannya Mas Joko ini adalah dia mengeksplor Gunung Kidul dengan foto. Saya masih nggak yakin dengan apa yang terjadi di zaman sekarang ini. Apa iya sih masih ada exploring wilayah gitu, menggali potensi dengan fotografi gitu. Kan sekarang musimnya videografi, TikTok grafi, YouTube grafi atau segala macam. Nah, saya mau tanya dulu nih, Mas Joko, silahkan dong perkenalkan namanya siapa. Ya, sebelumnya terima kasih Mas Dwi kesempatannya. Nama saya Stefanus Joko, biasa dipanggil Joko, ada yang panggil Stefanus. Kebetulan ini kita memakai kaos spesial ini penggagas dari kegiatan yang disebut komunitas Gunung Kidul Fotografi Exploring Gunung Kidul. Bentar, komunitas fotografi Gunung Kidul Fotografi. Komunitas Gunung Kidul Fotografi Ya. Exploring Gunung Kidul. Wah, luar biasa. Silakan terus. Ngapain lagi bahwa persis seperti yang jenengan tadi sampaikan, bahwa dulu zamannya ketika nenteng kamera gitu, pokoknya semua cewek-cewek wah pengen foto dan lain sebagainya. Melalui itulah pemikiran saya dan teman-teman yang dulu pernah bergabung di Sinau Motret bersama Mas Budi dan beberapa senior di Jogja ini, almarhum Mas Budi, terus ada Frans Surya, itu kan teman-teman kami juga. Kami membuat Gunung Kidul in frame dan akhirnya kami melebur menjadi satu di Gunung Kidul Fotografi itu dengan satu kegelisahan bahwa mosok kita berharap motreti per cewek-cewek cantik, kita hanya akan motreti pemandangan yang siapapun kelak akan memilikinya. Kemudian karena memang basis kami memang dekat dengan masyarakat, ya mungkin pas mahasiswa sering bingung mengatasnamakan pemberdayaan dan lain-lain, Mas. Itu kami mencoba mengarahkan hobi ini untuk kembali ke tengah masyarakat dan bermanfaat. Salah satunya kegiatan tahunan kami itu ya exploring desa. Jadi exploring agenda Gunung Kidul Fotografi, exploring Gunung Kidul ini tiap tahunnya adalah exploring desa-desa di Gunung Kidul. Ada berapa anggotanya Mas Joko? Kalau anggota secara aktif ada sekitar 30-an. Tetapi dalam berorganisasi yang namanya komunitas biasanya yang aktif itu saja, karena bagaimanapun kita harus menyadari teman-teman juga memiliki pekerjaan. Nah, pertanyaan berikutnya gini Mas Joko. Bentuk exploringnya itu kalau dulu mungkin zaman fotografi misalnya gue kamera gede kayak hunting lokasi, hunting wah macam-macam wis hunting. Nah, kalau sekarang gimana Mas Eko? Nganggo apa cukup nganggo handphone terus jadi pamerke apa terus gawe apa? Gimana Mas? Apa gitu betul? Intinya exploring desa yang dilakukan oleh Gunung Kidul Fotografi ini kan
apa yang diinginkan atau apa yang kita inginkan untuk menjadi terlibat di tengah masyarakat. Selain menggunakan kamera DSLR, mirrorless atau kamera-kamera mahal lainnya, tentu marwah untuk terlibat di persoalan masyarakat ini tidak harus dibatasi oleh alatnya. Jadi walaupun menggunakan HP, sekarang banyak loh fotografer HP yang handal, keren-keren hasilnya. Nah itulah yang kemudian semoga bisa paling tidak satu, itu membuat masyarakat itu semakin percaya diri. Wah, saya difoto. Minimal. Walaupun gini, ayo foto gitu. Ketika kamera HP sekalipun, ketika yang memotret itu adalah tahu dasar-dasar fotografi, tetap keren. Hasilnya menjadi bagus gitu. Hasilnya tetap menjadi bagus. Maka tidak jarang sekarang fotografer sekarang pun banyak sekali walaupun dia profesional tapi mengikuti lomba-lomba yang menggunakan smartphone. Smartphone ya betul. Semua orang bisa moto, tapi sense of fotografiknya tetap ada sense of fotografi. Ya. Terus untuk exploring desa ini yang kebetulan akan kami laksanakan besok ini tanggal 5 Maret. Tanggal 5 Maret? Ya, 5 Maret di Desa Kemiri. Desa Kemiri. Tanjung Sari. Desa Gunung Kidul. Ini adalah exploring desa yang kelima. Yang kelima. Sejak 2016 kami melakukannya, tapi kadang jeda karena ya dan politik kayak gitu kami memilih untuk. Bentuknya apa? Kenapa? Yang pertama kenapa dipilih Kemiri? Kemudian yang kedua bentuknya apa? Exploringnya akan diadakan di sana. Berapa hari? Untuk berapa harinya dulu saja, bahwa itu hanya akan kami lakukan 1 hari, apalagi dalam kondisi tinggal tanggal 5 Maret ini ya. 5 Maret ini ya. Apalagi dalam kondisi pandemi seperti ini kami harus mengakal-akali. Biasanya dari tahun 2016 adalah pertama kali kami mengadakan exploring di Desa Kanigoro, Sabtosari sana. Itu pesertanya seratusan. Semua penggemar fotografi ya? Penggemar. Jadi jangan saat ini kita harus mengubah paradigma itu bahwa nama komunitas Gunung Kidul Fotografi tidak melulu anggotanya adalah fotografer. Oh gitu? Ya. Kita hanya pulpen ini. Kita harus semakin menyesuaikan dengan zaman juga bahwa kemudian kita di dalamnya ada organisasinya, maka kita mengajak teman-teman yang suka berorganisasi, ada teman-teman yang suka pemberdayaan, bahkan beberapa anggota kami justru mereka malah tidak senang foto. Tetapi mereka menyukai pendekatan kami untuk menjadi bahan mereka untuk berdaya dengan masyarakat. Contohnya teman-teman kebudayaan, pendamping budaya. Pendamping budaya. Ya. Terus teman-teman dari PKH, pendamping keluarga harapan. Seperti itu. Banyak ada yang Karang Taruna, ada yang ini. Jadi tidak melulu bahwa ini khusus untuk fotografi. Bentuk exploringnya adalah kami harus menentukan sebuah desa itu paling tidak memiliki 3 elemen penting yang akan kami explore. Apa yang pertama? UMKM-nya. UMKM sebagai salah satu dari sampingan pemasukan lah. Ya. Bisa jadi sih itu menjadi pokok Anda, paling tidak mau tidak mau kami harus mengakui bahwa masyarakat Gunung Kidul masyarakat Gunung Kidul itu agraris, petani. Terus ada seni tradisi budayanya. Seni tradisi budaya dan alam lingkungannya. Dan alam. Nah, ketika kita bicara alam, rata-rata setiap desa, banyak desa yang kami temui itu, Mas, aku tidak punya pantai, saya tidak punya sungai, saya tidak punya gua, saya tidak punya bukit. Itu yang di Wonosari itu yang ya, di paling nggak mindset masyarakat itu tempat ini ya kan jadi wisata di foto apa ini seperti ini. Nah, maka dengan beberapa teman yang memang ahlinya di dunia fotografi, kami berdiskusi untuk mengkonsep satu tempat, satu wilayah seperti itu untuk kemudian menjadi objek-objek foto. Jadi kayak selfie foto spot gitu ya? Jauh dari itu, kami menggabungkan antara UMKM-nya, seni tradisinya. Itu jadi bahan. Jadi ketiga poin itu digabungkan menjadi satu paduan yang cukup menarik di bahasa gambar ya, di foto itu. Yes. Kalau selain kegiatan yang berhubungan dengan potret memotret itu,
apalagi adakah yang dilakukan oleh teman-teman exploring? Jadi untuk mengikuti exploring ini tidak melulu hanya untuk teman-teman fotografi atau penggemar fotografi, tetapi banyak yang mereka blogger, vlogger, ada blogger influencer, sekarang ada tiktoker, youtuber. Gitu. Jadi memang harus menyesuaikan, karena nggak mungkin para youtuber, saya yakin Pak, nggak mungkin youtuber berkumpul kemudian mengadakan sendiri hal seperti ini. Nah kemudian karena memang Gunung Kidul Fotografi pun beberapa juga youtuber, maka kami mengajak, ayo kita tetap menggunakan media Gunung Kidul Fotografi ini untuk mengaplikasikan di tengah masyarakat. Jadi artinya bahwa exploring itu tidak hanya pada objeknya ya, tidak hanya objek, tapi juga pada orangnya, pada subjeknya. Misalnya aku blogger, aku juga exploring diriku menyesuaikan dengan apa yang ada jadi dua arah gitu ya. Ini menarik. Teman-teman di bloggers ini satu konsep yang menurut saya boleh juga ini. Jadi kalau kita walaupun berbincang santai, kita telah mendapatkan satu inspirasi bahwa saat ini yang namanya komunitas sesuatu, contohnya komunitas fotografi, tidak harus diikuti oleh orang-orang yang hanya berkecimpung dalam dunia foto, tapi jadikanlah komunitas ini sebagai bagian dari mengeksplor potensi yang ada gitu dalam diri kita. Ini umpamanya gini Mas, aku tuh bukan fotografer, cuma saya ikut di exploring komunitas fotografi Gunung Kidul Fotografi. Untuk kegiatan exploring itu boleh sekali. Kami di 2018 di exploring Desa Pilangrejo itu kami kedatangan biker banyak dari Semarang. Bikers. Jadi ini konsep yang mungkin lain dari yang lain karena ada konsep wisatanya, touringnya, berdaya bersama dengan masyarakatnya. Tidak sedikit, bahkan ada teman yang dari Pekalongan itu kalau datang dia tidak motret, tapi dia ngobrol dengan warga. Bahkan kami pernah kehilangan beliau karena beliau masuk ke tengah masyarakat, ngobrol lebih banyak, dan dia foto dengan cara dia sendiri. Akhirnya dia menjadi salah satu top foto stop di Shutterstock. Namanya Mbak Maharani itu. Oke. Jadi kalau saya menyimpulkan bahwa sekarang itu komunitas fotografi seperti Mas Joko ini tidak hanya melulu memotret gambar, tapi dia punya cara untuk memotret. Betul. Tidak harus dengan menggunakan kamera, tidak hanya harus menggunakan smartphone, tapi dia memiliki cara untuk memotret potensi masyarakat yang ada yang kemudian dieksplorasi gitu ya. Seperti jenengan suka nulis kan, tulisan kan memang bentuk potret juga. Oh gitu ya. Ini saudara-saudara. Baik, saya kan bertanya lagi lebih jauh nih kepada Mas Joko. Nah, Mas, kalau menurut panjenengan itu eksistensi kamera, kita ngomong soal kamera, terus ada pameran foto karena kamera berhubungan dengan hasil fotonya. Kemudian hasil fotonya itu kalau zaman waktu saya dulu itu hasil fotonya itu kita jadikan pameran fotografi kan begitu, pameran harus ada lomba fotografi. Nah, kalau yang konsep sekarang ini yang diusung Mas Joko ini itu outputnya itu apa Mas? Yang pertama kali harus dicatat adalah bahwa salah satu tradisi yang kami cari dan kami rekomendasikan untuk menjadi objek adalah tradisi yang tidak dikenal oleh masyarakat umum, tetapi itu masih hidup di tengah masyarakat. Langka. Sebenarnya tidak langka sih, karena sudah tidak terbiasa lagi. Seperti yang terjadi tradisi yang mungkin mulai punah. Ya. Oke. Seperti contohnya misalnya di besok di Exploring Kemiri ini ada namanya metingi. Apa itu? Metingi. Ya. Naik metingi aku nggak ngerti naik meteng. Metingi. Itu sebentar, jangan salah jangan salah berpikir. Meteng itu matikan lampu, metengi. Menjadikan gelap. Jadi
banyak sekali ternyata setelah kita itu kan prosesnya panjang Mas, kita harus ngobrol dengan warga Metingi itu dan untuk menemukan akhirnya ada metingi ini. Metingi ini adalah hanya salah satu dari sekian banyak tradisi budaya yang ada di Kemiri, di desa Kemiri. hanya di desa Kemiri itu? Hanya di desa Kemiri. Apakah semua warga di desa Kemiri itu mengenal? Tidak. Bahkan di desanya itu tidak semuanya mengenal. Tidak semua mengenal, hanya di beberapa padukuan yang mengenal. Karena apa? Itu sudah tidak menjadi tradisi lagi. Apa itu Mas? Metingi itu adalah upacara selamatan untuk balita. Selamatan balita Usia 7 bulan. Oh. Kalau miton itu kan masih di dalam. Nah ini ada 7 bulan setelah kelahiran. Ini ada tradisinya dan itu masih hidup di beberapa wilayah di desa Kemiri ini. Bahkan setelah kita eksplor lebih dalam, semakin banyak lagi. Ada yang namanya munggah amben dan lain sebagainya. Itu ternyata ada. Buka kelambu? Buka kelambu. saya mau lebih jauh ini jadi mengeksplor metingi ini. Itu bentuknya seperti apa Mas? Bentuknya seperti selamatan bayi pada umumnya. Mungkin. Saya menyimpulkannya karena ini juga masih misteri buat kami. Nanti kalau buka di sini nggak asik lagi. Oke, siap. Kira-kira. Wah, ini gambarannya adalah mungkin ini tuh semacam tidak siten. Oh iya. Tedak siten. Nah, kami bayangkan begini bahwa tedak siten itu kan biasanya milik kalangan. Enggak. Nah, kami membayangkan bahwa ini adalah tedak siten gaya masyarakat. Oh gitu. Tetapi tidak serta merta ini tidak tedak siten. Ini mungkin sebagai gambaran saja karena ini 7 bulan setelah kelahiran. Latar mungkin bisa di explore, maksudnya gini. Latar belakangnya kenapa 7 bulan setelah itu kan setelah lahiran ya, anak itu udah berusia 7 bulan. Kenapa kok nganggo upacara seperti itu? Kok pitung sasi kan ngono to, Man? Yang jelas kalau ngomongin tentang tradisi Jawa itu tidak akan selesai 1-2 hari karena memang kekayaan tradisi Jawa itu kan luar biasa. Hanya kami ingin menyampaikan lebih dulu bahwa melalui fotografi ini tadi kami memperkenalkan apa itu tradisi metingi. Yang kemudian bagi para arkeolog, bagi para penulis, bagi para orang-orang yang suka mendata tentang tradisi dan budaya, mereka akan lebih mendalam. Sebenarnya kami memberi pintu ini, termasuk UMKM-nya. Nah, besok ini di Kemiri ini selain metingi ini kami juga akan mengkonsep apa yang disebut pasang panjang ilang. Pasang panjang ilang. Apa? Artinya apa Mas? Kalau pasang panjang ilang itu adalah tradisi yang sepertinya masih banyak didengar orang. Ketika kita memberi sebuah persembahan di pohon, di batu, di resang. Iya. Yang tercatat Mas, desa Kemiri ini masih memiliki pohon-pohon besar, pohon-pohon langka. Pohon-pohon besar dan langka. Oke. Ini rencananya sepertinya desa akan merespon suara atau masukan tentang kepala desa. Sepertinya desa ingin mengarah ke sana. Paling tidak untuk merawat itu. Nah, saya perlu jelaskan lagi bahwa pasar panjang ilang ini tidak serta-merta bahwa kami ingin mengangkat kembali apa yang selama ini tertancap di mindset banyak orang itu makanis yang tunggu. Oh iya, karena sesajen. Enggak, kami enggak. Orang ganggu, dan lain sebagainya. Oke lah, itu mungkin cara orang dahulu untuk mengatakan bahwa ini aja ganggu. Nah, pada konsep yang kami tawarkan ini adalah kami hanya mengingatkan. Ini loh, leluhur kita sudah mengajari bagaimana merawat pohon, merawat batu, merawat perempatan, merawat alam sekitarnya. Itu yang sebenarnya ingin kami sampaikan. Mereka dengan cara seperti ini, maka kami punya mungkin bahasa kaya tanggung jawab moral untuk mengingatkan kembali, ayo dirawat, ayo kita rawat alam ini. Jadi luar biasa. Aku takut kok kaosnya warnanya kuning orang hubungan apa? Gak ada. Ini kebetulan karena di semua ekspor. Ini bisa buka air. Ini buka air. Maksudnya gini loh. Apalagi nanti
di tahun 2023 ya. Nah, itu pasti akan warna itu jadi persoalan. Tapi kita nyicil. Pertanyaan saya ini warna nggak tidak berkaitan dengan politik. Tidak ada politik atau apa. Ini kan kebongkar yang enggak ini. Intinya bahwa warna ini belum ada di setiap Explore yang kami lakukan. Oh gitu, jadi kuning ya. Besok tahun depan ada lagi. Pasti. Warnanya apa, merah? Apa hijau? Belum tahu. Tergantung suasana desanya. Tergantung suasana desanya. Kita cuma bercanda aja. Aduh, jadi gawat ini. Sama sih gawat ini dari mancing-mancing. Jadi mendekati tahun politik ini ya menjadi sensi. Ya. Di tahun politik kami sepakat tidak mengadakan kegiatan. Tidak ada kegiatan. Tidak mengadakan. Walaupun disponsori. Walaupun disponsori. No. Yakin. Kami murni. Bu bilang boleh dilihat kegiatan kami sejak 2016. Setiap tahun politik kami tidak off ya. Off. Kalaupun mengadakan tanpa embel-embel. Tidak. Pokoknya kami tidak mengadakan. Untuk tahun politik kami tidak mengadakan. Tapi kalau diundang boleh Mas? Boleh. Terlalu secara personal bukan secara komunitas. Oke. Iya. Gawat. Sudah khawatir kita kan supply terpancing. Dikeret-keret ke tahun 2023 ini. Warna kuning segala ini jadi oke. Baik di Bloggers, perbincangan yang cukup menarik, obrolan santai kita. Tapi ada poin-poin penting seperti biasa. Saya sudah menggaris bawahi bahwa yang namanya komunitas sesuatu itu sekarang itu tidak dibatasi oleh namanya saja. Jadi tidak dibatasi oleh alatnya. Misalnya komunitas fotografi sekarang tidak dibatasi hanya dengan alat yang lain, tapi keterlibatan siapapun di dalam komunitas itu menjadi bagian penting. Jadi walaupun dia tidak memiliki alat, katakanlah contohnya alat foto, tapi dia bisa masuk dalam komunitas fotografi. Karena apa? Karena komunitas Gunung Kidul ini memotret dalam tanda petik, dan artinya sangat luas. Memotret itu tidak hanya menggunakan kamera, tapi dengan berbagai cara dia bisa memotret itu. Dan kemudian hal penting juga yang diungkapkan adalah ketika kita memotret, mengeksplor itu harus ada dua arah. Jadi artinya bagi si pemotret dalam tanda petik itu sendiri, juga bagi objek yang dipotretnya. Misalnya tentang UMKM, tentang seni tradisi dan berbagai halnya. Saya punya kepentingan untuk seni tradisi, saya bisa bergabung di dalam exploringnya fotografi, dan saya bisa mengeksplor seni tradisi itu walaupun tidak dengan kamera atau tidak untuk menghasilkan gambar yang baik. Ini saya rasa ini satu pergeseran yang cukup kreatif sehingga memperluas jangkauan berbagai halnya. Kemudian dikatakan oleh Mas Joko bahwa komunitas fotografi ini menjadi trigger, pemicu atau pintu masuk dalam penggalian ekspor yang lebih banyak lagi di sebuah wilayah. Besok jangan kemana-mana, tanggal 5 Maret datanglah saja, ikuti saja exploringnya teman-teman fotografi Gunung Kidul di desa Kemiri, Tanjung Sari. Baik, terima kasih Mas Joko. Kaosnya, wah ini nggak ada warna lain. Besok. Baik, sampai ketemu lagi, salam di Bloggers.